Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faturrahman, NIM 191221066, mahasiswa kelas 5 RSF Sungai Lilin. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi dari manajemen sumber daya manusia tentang rekrutmen tenaga kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari rekrutmen tenaga kerja. Menurut Mathis and Jackson, perekrutan adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi atau perusahaan. Dalam arti kata, merupakan penarikan atau recruitment adalah sebagai proses pencarian dan pemikatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Menurut Ivan Savage dan Gluck dalam Sukamti 1989, recruiting adalah serentetan kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk menarik calon pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Schuler dan Youngblood dalam Sukamti 1989, rekrut atau recruitment adalah serentetan kegiatan dan proses yang digunakan untuk mendapatkan secara sah orang-orang yang tepat dan dalam jumlah yang cukup pada tempat dan waktu yang tepat, sedemikian sehingga orang dan organisasi dapat memilih satu dengan lainnya sesuai dengan keinginan mereka dalam jangka waktu pendek dan panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Berarti rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 191221067. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan alasan-alasan pasar rekrutmen. D. Teknik rekrutmen. 1. Teknik rekrutan disentralisasikan. Jika rekrutmen disentralisasikan, instansi yang mengelola sumber daya manusia itu bertanggung jawab untuk meminta dari para manajer akan pikiran-pikiran periodik mengenai jumlah dan tipe. 2. Teknik rekrutmen yang didesentralisasikan. Terjadi instansi kecil, kebutuhan rekrutmen terbatas, dan dalam mana setiap instansi memperkerjakan berbagai tipe kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranti dengan NIM 191221073. Sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu teori rekrutmen pencarian dan teori rekrutmen pasangan. Teori ini mengemukakan bahwa calon karyawan maupun manajer sama-sama mencari organisasi sebagaimana organisasi mencari mereka. Agar pencarian organisasi dan pelamar dapat bertemu, terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi. 1. Adanya sebuah media komunikasi. 2. Adanya kecocokan dari pelamar. 3. Adanya motivasi untuk melamar. Kegiatan perencanaan ini memiliki 4 kegiatan, yaitu inventarisasi persediaan sumber daya manusia, perkiraan sumber daya manusia, penyusunan rencana sumber daya manusia, dan monitoring dan evaluasi.
Hubungan antara penarikan dan perencanaan sumber daya manusia dapat dilihat dalam berbagai bagian. Sumber rekrutmen. Rekrutmen internal, mengisi posisi yang lowong dengan calon dari dalam memiliki banyak keuntungan. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya. Rencana suksesi. Rencana suksesi merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerjaan untuk mengisi posisi-posisi eksklusif program yang sangat strategis bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Pada umumnya, perusahaan diselenggarakan secara informal. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi para pekerja untuk mendapatkan yang memiliki potensi tinggi. Pekerja itu diberi kesempatan memperoleh baik sebagai pelatihan maupun pengalaman langsung yang berdampak untuk pengembangan karir maupun untuk menguji kemampuannya sebelum menempel posisi yang di lingkungan organisasi atau perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 1912212068. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya tentang rekrutmen kerja. Poin yang selanjutnya adalah penawaran terbuka untuk suatu jabatan atau job posting. Merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Semua pekerja yang berminat untuk mengisi jabatan seperti untuk menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi intern. Cara ini baik untuk mengisi kekosongan eksekutif tingkat bawah guna menghindari penempatan yang bersifat subjektif. Selanjutnya, perbantuan pekerja. Rekrutmen internal dapat dilakukan melalui perbantuan pekerja untuk suatu jabatan dari unit lain. Kemudian setelah selang beberapa waktu lamanya, apabila pekerja yang diperbantukan merupakan calon yang cocok atau tepat, maka dapat diangkat untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Perbantuan pekerja ini merupakan sumber tenaga kerja intern yang penting untuk semua tingkat jabatan, karena merupakan pekerja yang sudah mengenal secara baik organisasi perusahaan dan tempatnya bekerja. Poin yang selanjutnya yaitu kelompok pekerja sementara atau temporer. Adalah sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupah menurut keperluan dan memperhitungkan jumlah jam atau hasil kerja. Salah satu di antaranya adalah dengan sistem kontrak yang akan diakhiri apabila masa kontrak berakhir. Dan yang terakhir yaitu promosi dan pemindahan. Rekrutmen yang paling banyak dilakukan adalah promosi untuk mengisi bersifat horizontal. Kekosongan pada jabatan yang tinggi yang diambil dari pekerja yang jabatannya lebih rendah. Di samping itu terdapat pula kegiatan dalam bentuk memindahkan pekerja dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang sama jenjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Amelia, NIM 2012222081. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normal dapat direkrut secara internal. Setiap organisasi atau perusahaan secara periodik memerlukan tenaga kerja di pasar, tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Tenaga kerja merupakan sumber tenaga kerja yang sangat bervariasi. Beberapa bentuknya adalah A. Hubungan dengan universitas. Universitas atau perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang terdapat di masyarakat. B. Eksekutif mencari perusahaan.
Seiring terjadi perusahaan yang memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting dengan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenis sebagai pesaingnya. Rekrutmen tersebut juga jika sulit dipenuhi, sekurang-kurangnya lembaga organisasi dapat mengangkat konsultan ahli yang dapat diperoleh di berbagai lembaga, khususnya perguruan tinggi. C. Agen tenaga kerja. Rekrutmen eksternal lainnya dapat dilakukan melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan berbagai kualifikasi dan kualitasnya. Untuk organisasi perusahaan hanya menyampaikan karakteristik calon yang diinginkannya. Organisasi atau perusahaan membayar agen apabila ternyata calon yang diajukan disetujui dan diangkat sebagai eksekutif. D. Rekrutmen dan advertensi. Rekrutmen eksternal dapat dilakukan dengan cara mengadvertasikan tenaga kerja yang diperlukan. Untuk keperluan itu dapat dipergunakan surat kabar lokal termasuk majalah, radio, dan televisi, bahkan melalui surat yang disampaikan secara langsung pada calonnya. Assalamualaikum, nama saya Winda Wahyuni, NIM saya 201222107. Bentuk lain dari rekrutmen yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman atau teman bekerja. Cara ini memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mencalonkan seseorang yang dikenalnya. Cara ini disebut juga rekrutmen dari mulut ke mulut. Yang kedua, kantor penempatan tenaga kerja. Di Indonesia, dalam rangka menyalurkan tenaga kerja yang besar jumlahnya, ternyata pemerintah ikut berperan aktif dalam membantu para pencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, Balai Pelatihan Keterampilan yang bertugas membantu pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan pekerja tersebut. Dan yang keempat, organisasi profesional. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak mustahil untuk meminta bantuan atau bekerja sama dengan organisasi profesional yang relevan dalam usaha merekrut tenaga kerja yang qualified. Contoh-contoh sumber yang dapat diperoleh, yang pertama sumber internal. Dan adapun keuntungan yang dapat diambil dari sumber internal adalah semangat kerja yang baik, penilaian kemampuan yang lebih baik, biaya yang lebih rendah untuk lowongan tertentu, motivasi yang lebih baik untuk berkinerja, dan kerugiannya meliputi rasa lekat pada lingkungan lama yang sudah diakrabi, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Yang kedua, sumber eksternal. Keuntungan yang didapat meliputi darah baru, perspektif baru, biaya yang lebih rendah daripada melatih seorang profesional. Tidak ada kelompok politik yang berealisasi dalam organisasi ini. Kemungkinan membawa rahasia pesaing, wawasan baru, membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerjasama. Dan kerugiannya meliputi kemungkinan memilih orang yang tidak cocok, akan menimbulkan masalah semangat kerja bagi calon karyawan internal yang terpilih.